Ibu Dr. Ratna Umi Nurila MSc, Rektor Universitas Mandala Waluya. Ini sudah tidak jarang lulus UKOM 100% dan sampai saat ini memegang predikat sebagai kampus dengan kelulusan UKOM tertinggi kampus swasta di Sulawesi Tenggara. Jadi kita akan menyimak sekilas inspirasi menyiapkan UKOM di kampus di Pulau Sulawesi. Kepada Dr. Ratna Umi Nurila MSc, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Ilham atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini kita berada virtual ini karena undangan dari CEO Sevima dari Mas Ilham, sehingga bisa sharing pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Budi Susanto, Eskap Nurse Mkes selaku Direktur Poltekkes Kesehatan Kemenkes Malang, dan beliau sebagai Ketua Asosiasi Poltekkes se-Indonesia. Yang saya hormati CEO Sevima, yang saya hormati Ibu Vivi Retno yang sudah sharing tadi Ibu dari Stikes Bethesda Yakum, kemudian Ibu Dr. Nas Asmawati dari Padang, dan juga Bapak Ibu yang ada di virtual pada kegiatan webinar pada hari ini. Mohon di screen Mas Ilham, PowerPoint saya. Mohon izin Bu, sebentar saya masih proses Bu, tadi belum. Ya, baik, sembari menunggu PowerPoint di screen share, di share. Jadi saya akan menceritakan sedikit ini untuk Universitas Mandalika Kendari sendiri. Sebenarnya kami baru berumur 1 tahun. Kami ini Universitas Mandalika Kendari penggabungan dari 2 institut. Yang pertama adalah Akademi Kesehatan Lingkungan dengan Stikes Mandalika Kendari. Memang berbau kesehatan untuk Stikes. Kemudian alhamdulillah hari ini adalah bulan ini adalah bulan milad kami 1 tahun menjadi universitas, dan tentunya dari program studi kami karena sudah universitas banyak juga program studi yang umum. Kami berkaitan dengan pelaksanaan UKOM dan exit exam ini ada 4 program studi yang mengikuti program ini yang menjadi aturan dari pemerintah, Kemendikbud, Dikti. Yang pertama adalah profesi nurse, kemudian ini yang cukup banyak peminatnya, ini menjadi favorit pada universitas kami. Kemudian juga ada D4 TLM, D4 TLM ini teknologi laboratorium medis, nah ini juga favorit alhamdulillah di kampus kami. Kemudian ada D3 teknologi elektromedis atau D3 TEM. Kemudian juga ada D3 sanitasi. Nah, 4 program studi ini yang mengikuti kegiatan exit exam. Nah, tentunya dari awal tahun ya, di tahun sebelum 2019 ini untuk profesi nurse sudah lama melaksanakan UKOMNAS. Kemudian di tahun 2019 program studi TEM atau elektromedis. Kemudian di tahun 2021 ini ada 2 program studi kembali yang menambahkan atau mengikuti pelaksanaan exit exam. Nah, ini ada D4 TLM dan sanitasi yang sebelumnya pemutihan seperti itu. Nah, kemudian ini adalah mohon maaf ya kami sharing dari Universitas Mandalika Kendari berkaitan dengan tren kelulusan exit exam kami secara umum dari 4 program studi kami tadi. Untuk kelulusan exit exam di tahun 2019 84%. Kemudian 2020 89%. Ini sebenarnya untuk program studi TEM-nya ini 100% di 2020 karena ada 3 program studi juga yang tergabung. Kami rata-ratakan seperti ini. Kemudian di 2021 ini juga alhamdulillah mengalami kenaikan. Nah, ini juga tentunya sama halnya dengan ibu-ibu panelis tadi dan juga dari keynote speaker yang pertama yang memberikan terkait dengan trik dan sebagainya. Nah, ini juga kami sudah implementasikan di kampus. Kemudian juga kami selalu mengevaluasi terkait dengan keberhasilan, kemudian apa yang menjadi kendala, sehingga kami selalu perbaiki setiap kegiatan dari exit exam dan UKOM sendiri. Nah, tentunya kita bisa lanjut, Mas Ilham.
Untuk PowerPoint yang kedua, ya tentunya untuk bekal awal dalam pembentukan kompetensi untuk mengarah pada kelulusan exit exam ini tidak terlepas dari bagaimana proses pembelajaran. Bagaimana dengan kurikulum yang sudah dilaksanakan, digunakan, dan implementasikan, dan RPS mata kuliah. Nah, tentunya tidak lepas juga dari kegiatan praktikum, kemudian fasilitas di laboratorium. Nah, ini juga menjadi salah satu penunjang. Nah, kemudian juga bagaimana pelaksanaan praktek kerja lapangan, yang kemudian nanti ada beberapa kasus yang bisa dipecahkan oleh mahasiswa dari beberapa profesi di kampus kami ini bisa sama-sama dipecahkan, kemudian menjadi salah satu hal yang bisa dikhususkan lebih banyak di kampus. Nah, ini yang menjadi beberapa dari perhatian kami untuk terus melakukan penggalian terkait dengan upaya peningkatan dari lulusan exit exam di kampus kami. Nah, untuk RPS sendiri tentunya kami mencoba memasukkan blueprint dari asosiasi berkaitan dengan rambu-rambu di dalam soal-soal exit exam atau UKOM yang tahun sebelumnya. Ini untuk dimasukkan sehingga harapannya adalah ketika mahasiswa belajar berkaitan dengan mata kuliah itu sudah pada rambu-rambu pada blueprint-nya. Boleh lanjut lagi, Mas Ilham? Nah, kemudian memang blueprint ini menjadi salah satu rambu-rambu yang memang harus kita bisa perhatikan di dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah misalkan kami ada teknologi elektromedis ini. Jadi dalam rambu-rambu di mata kuliah ini ada satu peralatan yang memang kita akan lihat apa yang menjadi poin di dalam proses ataupun di UKOM nanti. Nah, itu yang kami akan lebih fokuskan di dalam proses pembelajaran. Nah, kalau kita melihat khusus untuk elektromedis ini ya, ini memang cukup banyak peralatan kesehatan di rumah sakit sehingga untuk melihat yang mana yang nanti akan masuk dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi poin yang sangat penting ketika kita melihat blueprint, kemudian juga nanti dikombin di dalam RPS mata kuliah sehingga di tahun 2020 kami kemarin untuk elektromedik sudah mencapai 100% kelulusannya. Iya, bisa lanjut sedikit lagi, Mas Ilham. Iya, baik. Selanjutnya sama dengan Bapak Ibu tadi sudah paparkan dan juga Bapak Ibu di kampus lain berkaitan dengan pelaksanaan ataupun persiapan dari exit exam dan juga UKOMNAS sebelumnya, bahwa kami juga selain melaksanakan tryout yang dilaksanakan oleh asosiasi, kemudian juga oleh dari kampus sendiri, kami mencoba beberapa metode di dalam pelaksanaan tryout mandiri. Ya, alhamdulillah kami juga ada TUK nasional di kampus sehingga ini menjadi salah satu ajang mahasiswa untuk bisa mengikuti tryout berbasis CBT karena memang dengan penggunaan teknologi CBT di awal seradini ini juga akan mempengaruhi psikologi atau kesiapan anak-anak seperti itu. Sehingga itu menjadi hal yang penting dan alhamdulillah kami di Universitas Mandala Kendari memberikan salah satu kebijakan bahwa sebelum tugas akhir mahasiswa itu harus mengikuti ujian prakompen. Nah, ujian prakompen ini kami muatkan soal-soal berbasis kasus. Tentunya mereka harus masuk pada CBT ini. Nah, itu harapannya bahwa mereka sudah siap untuk melihat bagaimana penyelesaian masalah dan soal berbasis kasus di CBT dengan waktu penyelesaian yang hanya 1 menit satu soal. Jadi itu juga menjadi menjadi hal yang harus kita perhatikan di kampus kami Universitas Mandala Kendari untuk menyiapkan waktu berkaitan dengan penyelesaian soal itu. Kemudian juga kami menyiapkan tryout online. Tryout online ini salah satunya misalkan dari Profesi Nurse, kami ada dari asosiasinya, itu memberikan aplikasi namanya Sinersi. Nah, kemudian juga ada beberapa yang masih menggunakan LCD karena memang CBT kami terbatas jumlahnya dan mahasiswa cukup banyak dari 4 program studi sehingga ada beberapa metode di dalam proses penyiapan tryout ini yang kami laksanakan 1 bulan sebelum exit exam ataupun UKOM ini dilaksanakan. Biasanya dalam 1 bulan itu dilaksanakan sampai 3 kali. Nah, ini tujuannya untuk merefresh kembali apa-apa yang sudah diperoleh terkait dengan beberapa kasus dan juga ini diharapkan bisa memberikan penguatan kembali adik-adik kami nanti, anak-anak kami ketika sudah mengarah pada pelaksanaan exit exam maupun pelaksanaan dari exit exam dan UKOM. Seperti itu. Ya, kemudian lanjut lagi Mas. Ya, ini juga kami dari program studi tentunya juga sudah mengirimkan dosen-dosen kami untuk bisa mengikuti item DEP
Selanjutnya menyusun soal-soal exit exam. Kami juga mengundang beberapa para pakar yang bisa mendampingi dosen kami untuk melaksanakan atau menyusun soal-soal berbasis kasus, dan kami implementasikan pada mahasiswa kami di setiap akhir mata kuliah, khususnya mata kuliah keahlian, untuk penunjang berkaitan dengan soal-soal kasus yang ada pada mata kuliah masing-masing yang akan diumumkan. Dengan demikian, dengan seringnya mahasiswa memperoleh soal-soal kasus, harapannya adalah bisa semakin mahasiswa ini memiliki kemampuan analisis yang sangat tinggi di dalam penyelesaian kasus. Itu menjadi salah satu strategi kami, dan itu kami sudah laksanakan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan juga sharing sedikit, ini berkaitan dengan exit exam, karena kita harus siapkan sekarang data di PDPT, ya, jangan sampai mahasiswa sudah siap, ternyata belum enable, kemudian data belum siap untuk digunakan dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi salah satu perhatian. Nah, sehingga kami dari Mandala Waluya sudah menyiapkan berkaitan dengan data-data mahasiswa, kemudian jumlah IPK, dan juga berkaitan dengan minimal SKS yang digunakan untuk pendaftaran. Nah, tentunya ini juga menjadi salah satu kebijakan di universitas kami untuk melihat kembali, menyesuaikan kembali berkaitan dengan tugas akhir dari mahasiswa itu, dan juga berkaitan dengan pelaksanaan exit exam-nya. Karena dengan demikian juga akan berdampak pada pendaftaran dari mahasiswa kami yang akan melaksanakan exit exam. Itu sekilas gambaran dan juga sharing kami di Universitas Mandala Waluya yang melaksanakan exit exam, dan tentunya kami juga membutuhkan sharing dari Bapak Ibu sekalian, terkhusus tadi ada 2 panelis juga yang presentasinya cukup banyak. Ini juga mudah-mudahan di setelah webinar ini juga masih berlanjut komunikasi sehingga bisa sharing dan saling menguatkan. Demikian dari saya, terima kasih Mas Ilham.